Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyad dari Prodi Psikologi 2C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh kasus pada analisis aspek-aspek apa sih yang berpengaruh pada rentang kehidupan masa dewasa tengah pada kesehatan mereka. Nah, di video kali ini contoh kasus yang mau saya sampaikan itu ada dari seorang ibu yang bernama Ibu Sari. Ini sudah nama samaran. Beliau berasal dari daerah Jawa Timur yang berusia 53 tahun. Nah, konon katanya, Ibu Sari yang berusia 53 tahun ini tuh menghadapi tantangan kesehatan dan psikososial dalam kehidupan beliau. Nah, Ibu Sari sendiri tuh adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha catering kecil-kecilan di Surabaya. Ia didiagnosis mengidap diabetes mellitus tipe 2 selama 3 tahun terakhir. Seiring dengan kesehatan yang menurun, Ibu Sari ini mulai merasa penurunan kemampuan fisik seperti cepat lelah, gangguan penglihatan, dan kehilangan energi untuk menjalankan aktivitas harian. Selain itu, perubahan dalam kehidupan sosialnya juga signifikan. Kedua anaknya telah dewasa dan mulai mandiri, sementara hubungan sosialnya dengan teman sebaya semakin jarang karena keterbatasan fisik dan kecemasan terkait kesehatannya. Secara emosional, Ibu Sari mengalami perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan kehilangan makna hidup. Ia merasa bahwa perannya dalam keluarga sudah tidak sepenting dahulu, serta menghindari pertemuan sosial karena merasa tidak seperti dulu. Nah, hal itu mencerminkan bentuk krisis perkembangan yang khas terjadi pada usia dewasa tengah. Nah, menurut teori dari Erik Erikson, masa dewasa tengah ditandai dengan konflik antara generativitas dan stagnasi. Generativitas mengacu pada keinginan untuk memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya melalui pengasuhan, bimbingan, atau produktivitas sosial. Nah, dalam kasus Ibu Sari ini tuh munculnya penyakit kronis dan perubahan peran sosial menyebabkan perasaan stagnasi. Ia tidak lagi menjalankan usaha dengan semangat seperti sebelumnya, merasa tidak berguna dan kehilangan makna karena anak-anaknya tidak lagi bergantung padanya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sari tengah menghadapi krisis perkembangan yang belum terselesaikan dengan baik, yang bisa berdampak pada kesehatan mentalnya jika tidak ditangani. Nah, sementara menurut teori kebutuhan dari Abraham Maslow, Maslow mengatakan bahwa individu akan berusaha memenuhi kebutuhan diri yang paling dasar, seperti fisiologis, hingga puncaknya yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Nah, dalam konteks besar ini, kebutuhan fisiologis dan keamanan mulai terganggu karena penyakit. Akan tetapi, lebih dari itu, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri juga terguncang. Beliau tidak lagi merasa mampu berkontribusi dan dihargai dalam lingkungannya. Nah, penurunan perasaan dihargai dan kehilangan peran produktif menjauhkan Ibu Sari dari potensi untuk mencapai aktualisasi diri. Maka, untuk membantunya pulih secara psikologis, penting untuk membangun kembali rasa berdaya dan kontribusinya dalam lingkungan sosial. Misalnya nih, kayak kegiatan komunitas penderita diabetes atau program UMKM yang ramah kesehatan. Sementara, menurut teori dari Cognitive Appraisal Theory dari Lazarus dan Folkman, teori ini tuh menyatakan bahwa reaksi seseorang terhadap stres ditentukan oleh bagaimana ia menilai situasi dan kemampuan copingnya. Ibu Sari ini menilai kondisi kesehatannya sebagai beban besar dan memiliki coping yang cenderung menghindar. Ia menarik diri atau withdrawal dari kegiatan sosial dan enggan terlibat dalam interaksi sosial karena merasa tidak mampu lagi. Nah, penerapan teori ini tuh penting karena menunjukkan bahwa intervensi psikologis harus diarahkan pada peningkatan coping adaptif, seperti mengembangkan kemampuan problem focused coping, misalnya kayak pengelolaan pola makan dan aktivitas fisik, serta emotion focused coping seperti journaling, terapi, atau bimbingan spiritual. Nah, kesimpulan dari contoh Ibu Sri ini, masa dewasa tengah adalah masa yang sangat menentukan dalam perkembangan psikologi seseorang. Pada contoh kasus Ibu Sri, menunjukkan bahwa ketika perubahan fisik dan sosial tidak diimbangi dengan adaptasi psikologis yang sehat, individu bisa mengalami krisis identitas, kehilangan makna, serta penurunan kesejahteraan mental. Dengan mengaitkan kasus ini pada teori-teori psikologi, kita tuh bisa memahami secara lebih menyeluruh bagaimana mendukung kesehatan mental, dan psikososial individu pada masa dewasa tengah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.